Kelihatan Pak Ina ya? Ya, kelihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, pengobatan ada dua, jadi medis timur dan medis barat. Jadi pada prinsipnya kalau organ kita itu seimbang, itu tidak mungkin muncul penyakit dan keluhan. Bahkan keluhan sekecil apapun, seperti contohnya gatal-gatal, pegel-pegel, pinggang sakit, terus kemudian apa namanya kesemutan, ya itu nggak akan mungkin muncul terjadi. Apalagi itu sudah jadi penyakit, berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi tidak seimbang. Dalam hal ini bukan berarti organ itu sakit nggak, tapi kerjanya lagi berat. Jadi ini ada tampilan namanya Yin Yang Boxing. Ini udah ilmu 5.000 tahun yang lalu. Jadi ternyata organ kita itu ada organ yang saling mendukung, tapi ada juga organ yang saling mendestroy. Nah, di mana kalau ada satu organ yang tidak seimbang, otomatis dia akan mempengaruhi organ-organ yang lain. Nah, di dalam badan kita, Bapak Ibu, ada 5 unsur, ya, unsur kayu, unsur api, unsur tanah, unsur logam, dan unsur air. Nah, ini hubungan ini saling menghidupi. Jadi kayu menghidupi api menghidupi tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, dan air menghidupi kayu. Nah, tapi ada satu satu hubungan ya di mana dia saling merusak atau mendestroy. Bisa merusak ya, mendestroy tanah, tanah dia bisa mengotori air, air dia bisa memadamkan api bisa menyalakan logam, logam bisa mematahkan kayu. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya gini Bapak Ibu. Jadi organ apa sih yang menjadi pusat metabolismenya? Jadi organ yang menjadi pusat metabolisme adalah organ di dalam elemen kayu, namanya liver. Liver itu hati atau heart atau kolbu ya. Jadi kalau liver kita udah mulai berat, Pak, ternyata 100% penyakit yang kita tahu hari ini, ya penyakit degeneratif, itu semuanya berasal dari liver. Nah, oke sebelumnya saya lupa ingatin Bapak Ibu. Jadi gini, biar kita mudah untuk memahami. Jadi pengobatan ada dua, medis barat dan medis timur. Jadi ilustrasinya kalau kita kayak kita punya rumah, gentengnya bocor, hujan netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya kan ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Jadi geser sofa itu pendekatan dari pengobatan medis barat. Ya, tindakannya minum obat, suntik, operasi dan sebagainya. Nah, ada satu metode lagi Bapak Ibu, jadi benerin genteng. Artinya apa? Kalau genteng itu masih bocor, ya kita harus geser sofa. Konsekuensinya apa? Kalau kita melakukan pendekatan medis barat, minum obat seumur hidup. Dan itu sering kita dengar di sekitar kita. Contohnya pada orang yang kena diabetes, kalau ditanya dokter ya minum obat seumur hidup. Atau mungkin orang yang kena darah tinggi, kalau ke medis barat ya minum obat seumur hidup. Karena memang ilmunya di situ, ilmunya geser sofa. Nah, kalau itu nggak mau terjadi, ada satu pengobatan lagi adalah pengobatan timur. Nah, pengobatan timur itu kita fokus untuk revitalisasi fungsi organ. Nah, kebacanya di sini di Yin Yang Wuxing ini. Jadi boleh dikatakan kalau Bapak Ibu hari ini ada keluhan tentang darah tinggi, ya darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Atau mungkin ada keluhan kolesterol, kolesterol juga nggak akan bisa normal selama livernya berat. Solusinya ada dua, minum obat darah tinggi atau minum obat kolesterol atau revitalisasi fungsi organnya, ginjalnya atau livernya. Ya, jadi kita sering tahu di lapangan ada teman kita yang makan gorengan tiap hari pun kolesterol normal. Tapi juga teman kita satunya lagi makan gorengan satu aja kolesterolnya langsung naik. Ya, kalau orang awam kalau belum tahu dia biasanya nyalakan gorengannya. Nah, ternyata adalah metabolisme organ dua orang tadi berbeda. Nah, ada satu kasus lagi misalkan kita pernah lihat teman kita mungkin makan emping tiap hari. Ya, mungkin banyak. Asam urat normal besoknya. Masih normal. Tapi ada juga teman kita satunya makan emping satu aja, asam urat langsung naik. Ya, jadi kalau kita belum tahu, biasanya nyalakan empingnya. Nah, ternyata metabolisme organ dua orang itu adalah berbeda. Nah, ini cukup dipahami aja Bapak Ibu. Nah, kita prinsipnya adalah kalau di medis timur ada dua organ utama. Ya, kalau diperas lagi dua organ utama yang harus kita jaga. Jadi organ liver dan organ ginjal. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan liver kita berat, Bapak Ibu, ya beratnya. Jadi kondisi kita liver kita bagus, itu ternyata kontribusinya ada tiga pola ini. Jadi kalau kita pola hidupnya sehat, ya itu dari 20% pola makan, 20% pola hidup, 60% pola pikir. Nah, bersyukur, ikhlas, gembira, happy terus tiap hari. Ya, terus pola makan juga bagus, pola hidupnya juga bagus, itu cenderung livernya kita bagus. Nah, kalau liver kita bagus, nggak mungkin muncul nih. Nah, mulai keseimbangan organnya mulai bagus. Cuman Bapak Ibu, kalau pola hidup kita nggak bagus, contohnya pola makannya nggak bagus, ya.
terus pola hidupnya juga nggak bagus, tidurnya kurang, olahraganya kurang, sering begadang dan segala macam. Apalagi pola pikirnya nggak bagus, ya. Suka mengeluh, nggak pernah bersyukur, nggak pernah gembira, cemas tiap hari, panik tiap hari, takut tiap hari, marah tiap hari. Nah, pola pikir ini, Pak, kontribusinya 60% untuk kesehatan liver. Nah, dari liver nih yang udah mulai mulai berat kerjanya akan berdampak ya 100% penyakit semuanya dari sini. Nah, Bapak Ibu di medis timur kena kita kenal yang namanya akupuntur. Jadi akupuntur itu bukan jarum yang menyembuhkan enggak, tapi dengan akupuntur itu dia bisa melancarkan aliran qi. Ya, aliran qi itu lewat namanya meridian. Kalau darah lewat pembuluh darah, tapi kalau qi lewatnya meridian. Nah, kalau meridian kita tersumbat, Bapak Ibu, qi-nya nggak lancar. Ya, contohnya orang-orang yang qi-nya nggak lancar, biasanya kalau orang-orang yang lagi panik, lagi takut, lagi cemas, atau pikirannya kacau ya. Nah, biasanya qi-nya nggak lancar. Nah, dengan adanya akupuntur, Bapak Ibu, ternyata dia ada bisa mengaktifkan yang namanya beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Artinya apa? Kita jadi rileks. Nah, dengan kita rileks, Pak, qi-nya lancar. Contoh paling gampang ya, mungkin untuk menjelaskan qi, karena qi adalah sebuah energi ya. Jadi menjelaskan qi paling gampang gini. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang lagi tenggelam, ya, kita udah tahu kalau kita tenggelam, semakin panik semakin tenggelam. Ya, semakin cemas semakin tenggelam. Walaupun udah melawan gerakan-gerakan biar nggak tenggelam, tapi kondisi pikiran kita panik, Pak, semakin tenggelam. Beda dengan kalau kita relax, ya, relax, terus apa namanya semeleh, ya, terus nggak ada kecemasan dan segala macam, relax aja. Itu kecenderungan kita malah ngambang. Nah, itulah ci, Bapak Ibu. Nah, di saat ci kita lancar, itu adalah di saat kita relax, di saat kita gembira, di saat kita banyak bersyukur. Nah, teorinya gampang sebenarnya, kita udah tahu teorinya, cuman prakteknya nggak gampang. Ya, prakteknya nggak gampang, nggak orang-orang tenggelam suruh rileks nggak akan bisa, Pak. Tetap panik, Pak. Butuh alat bantu. Nah, salah satunya adalah akupuntur. Nah, efektivitas dari Itera Care ini, Bapak Ibu, sekali terapi basic blue sama dengan 10 kali akupuntur. Nah, energi chi-nya kita begitu lancar sehingga tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya Tuhan nggak salah desain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kondisinya rileks, ya, pikiran kita bagus, ya, tubuh bisa menyembuhkan diri saya. Cuman teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Butuh alat bantu. Nah, jadi banyak teman-teman yang setelah terapi basic blue biasanya dia rileks, ngantuk, Pak. Aliran darahnya lancar, aliran cairan lancar, dia akan mudah tidur. Nah, disitulah, Pak, peran muncullah revitalisasi fungsi organ tadi. Oke. Nah, apa sih yang terjadi kalau liver kita berat? Ya, kita bisa cek ke badan kita sendiri, Bapak Ibu, atau mungkin ke teman kita. Liver kita berat, dampaknya apa? Kolesterolnya gampang naik. Nah, hari ini Bapak Ibu kalau muncul nih kolesterol saya gampang naik, TG-nya gampang naik, atau LDL-nya gampang naik. Nah, ini ada di sumbatan. Nyumbat di jantung jadi jantung koroner. Nah, nyumbat di otak jadi stroke. Nah, ini termasuk silent killer. Hari ini Bapak Ibu, kita nggak bisa apa namanya, banyak orang yang nggak bisa ngecek memastikan di jantungnya ada sumbatan nggak ngerti, nggak tahu. Ditanya pembuluh darah ke otaknya, arterinya ada sumbatan nggak tahu juga. Nah, muncullah yang namanya silent killer. Ya, paginya oke, siangnya oke, sorenya off. Ya, siangnya oke, sorenya oke, paginya stroke. Ya, padahal nggak ada tanda-tanda dan segala macam. Ya, itulah silent killer. Nah, Bapak Ibu perlu kita intens yang udah kolesterolnya udah gampang naik. Nah, kolesterol gampang naik karena liver kita yang berat. Solusinya ada dua. Geser sofa, Bapak Ibu, minum obat kolesterol. Cuman konsekuensinya adalah minum obat seumur hidup. Atau ada pilihan kedua, Bapak Ibu, revitalisasi fungsi livernya. Nah, revitalisasi fungsi liver sebelum ada ITERA, Bapak Ibu, dia dia akan melakukan namanya akupuntur di titik-titik meridian liver. Nah, itu waktu belum ada ITERA memang tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Nah, adanya ITERA, Pak, tinggal di blow livernya aja. Cari livernya, cari titik yang paling panasnya. Disitulah nanti muncul revitalisasi fungsi organ liver. Nah, kemudian apa sih yang terjadi kalau liver kita berat? Ya, selain kolesterol kita naik, ada juga asam lambung. Nah, asam lambung ini bagi orang kebanyakan ditanya, Ibu lambung, asam lambung enggak? Enggak. Karena enggak mah. Ya, orang taunya asam lambung tuh mah. Itu adalah salah satu dari sekian banyak ya efek yang diakibatkan dari asam lambung. Jadi asam lambung yang udah melukai dinding lambung mah. Tapi asam lambung yang naik ke telinga, Pak, namanya vertigo.
Asam lambung yang bisa melukai usus besar namanya ambeien. Ya, radang usus besar, kanker usus besar. Asam lambung yang melukai saluran pernapasan namanya asma, namanya bronkitis. Asam lambung yang melukai atau bikin radang saluran kencing, Bapak Ibu, efeknya apa? Mudah masuk angin. Ya, kalau udah infeksi saluran kencing, gampang menggigil. Nah, asam lambung ini kalau naik, Kak, semua organ berat, termasuk pankreas. Kalau pankreas kita berat, insulinnya produksinya semakin sedikit dan kadar gula naik. Jadi semua orang yang hari ini terkena diabetes itu dari asam lambung. Ya, asam lambung dampak dari liver. Liver dampak dari 20% pola makan, 20% pola hidup, dan 60% pola pikir. Ya, kita bisa bisa lihat lah orang-orang yang diabetes kalau dia lagi stres, Pak, bisa dipastikan kadar gulanya naik. Karena apa? Livernya berat, asam lambungnya naik, pankreasnya berat, ya insulinnya sedikit, kadar gula naik. Nah, dengan alat ini Bapak Ibu tinggal blow livernya, blow lambungnya, blow pankreasnya. Semudah itu. Oke? Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Oke, ini salah satunya. Jadi 90% penyakit yang kita tahu hari ini semuanya dari asam lambung. Nah, asam lambung adalah dampak dari fungsi liver kita yang berat. Oke. Nah, apa sih yang terjadi kalau asam kita mulai naik? Nah, ternyata ada satu organ nih, Pak. Nah, organ ini, Pak, ternyata 60% eh, penyakit yang kita tahu hari ini semua dari ginjal. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya ginjalnya berat kerjanya atau enggak, banyak orang yang nggak tahu. Nah, kita akan share hari ini, Bapak Ibu. Kita cek badan kita, organ ginjal saya berat atau enggak. Nah, contohnya, misalkan satu ciri ini udah muncul, Pak. Ciri yang lain nyusul. Nah, hari ini Bapak Ibu yang mulai asam uratnya naik, Pak, hati-hati. Itu ginjalnya udah berat. Jangan nunggu lagi ciri yang lain muncul. Nah, hari ini misalkan ototnya udah mulai gampang kram, gampang kaku, gampang pegel, gampang kecetit, ya, gampang tengeng, tangan nggak bisa naik ke atas, ya, mulai mulai tangannya kaku-kaku dan segala macam. Nah, hati-hati, itu fungsi ginjalnya udah berat. Bukan berarti sakit. Anda cek ke dokter, masih bagus. Ya, artinya ginjalnya bukan berarti ginjalnya sakit, tapi ginjalnya berat. Ya, ingat Bapak Ibu, deteksi medis barat dan medis timur itu beda. Medis barat itu deteksi akhir, medis timur deteksi dini. Ya, jadi kalau udah mulai pegel-pegel, hati-hati, ginjalnya udah berat. Udah mulai berat. Nah, ciri yang lain, mulai masalah tulang, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, ya, lututnya susah jongkok, lututnya susah untuk jalan sakit dan segala macam. Nah, mulai muncul yang lain lagi, darah tinggi. Nah, darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini satu ciri udah muncul, Pak. Ciri yang lain menunggu. Ya, jangan itu muncul semua baru Bapak Ibu gimana caranya. Nanti obatnya banyak. Anda akan minum obat asam urat, minum obat nyeri sendi, nyeri otot, minum obat darah tinggi. Udah 4 obat. Ya, sampai kapan? Seumur hidup. Oke? Nah, dengan alat ini Bapak Ibu tinggal blow ginjalnya, blow lambungnya, blow livernya. Ya, biar fungsi ginjal kita kerjanya nggak berat. Nah, ciri yang lain masalah Oh, reproduksi. anu katanya apa aja tadi? Satu. Ya, reproduksi. Anu Nah, katanya. masalah reproduksi ini banyak sekali ya macamnya. Jadi kita bisa ngelihat masalah reproduksi. Ada namanya Yang lain keputihan, tidak ada. ya, ada namanya apa namanya Apa tadi? kesuburan, ya, ada namanya mens tidak teratur, ya, Nggak ada tahu tuh namanya mens sakit. apa namanya. Ya, kalau kita punya anak perempuan atau punya Itu apa istri, kita bisa ngeliat nih, kalau pada efeknya waktu apa mens gitu mas? sakit itu ginjalnya berat. Satu Kalau eh, ginjal kita ringan, mens beberapa setiap jam. mens hari pertama kedua. Pak Deddy, mic-nya tolong dibuka, Pak. Nah, Pak Deddy, jadi ya mic-nya bapak-bapak kalau tolong. udah muncul vitalitasnya udah mulai berkurang, ya, entah itu lemah syahwat, entah itu ejakulasi dini, hati-hati Pak. Ginjal kita udah mulai berat. Ya, nggak usah minum obat macam-macam, nggak usah minum obat apalagi yang kimia. Cukup blow ginjalnya. Itu garansi langsung dari saya. Ya, blow di ginjalnya. Nah, minum air putih 35 ml kalikan berat badan per hari targetnya, biar fungsi kita ginjal kita ringan. Jadi ini ginjal ini butuh, nah fungsi ginjal kan untuk menyaring, Pak. Nah, fungsi ini akan maksimal kalau kita cukup target minum air putihnya per hari. Ya, apalagi air putih yang di blue. Jadi setiap orang kebutuhan air putihnya per hari beda-beda sesuai dengan berat badannya masing-masing. Jadi berat badan dikalikan 35 mili per hari minimal. Ya, ginjal kita akan ringan kerjanya untuk menyaring darah. Ya, terus kemudian
ciri yang lain muncul masalah pembengkakan. Ya, jangan disepelekan kutil nih, Pak. Ini termasuk pembengkakan. Jadi kalau kita cek nih badan kita udah mulai ada kutil-kutil gitu, berarti ginjal udah berat. Satu ciri ini udah muncul, Pak. Ciri yang lain nunggu. Atau mungkin udah muncul ciri, udah muncul kutil. Nah, habis itu besoknya asam urat, habis itu darah tinggi, habis itu ototnya, sendinya, habis itu lemah syahwat. Ya, oke. Pembengkakan banyak sekali ada kanker, tumor, kista, minum, jerawat, sampai kutil. Ya. Imunitas tubuh, autoimun. Autoimun, Pak, kalau kita ada namanya apa nama vitiligo, psoriasis, ya. Bahkan sekarang dokter nyebut osteoartritis adalah autoimun. Nah, autoimun itu adalah ginjal kita udah resisten, udah resisten dikasih obat udah nggak ngefek. Ya, sama kayak tanah kita punya punya pekarangan, punya sawah dikasih pupuk kimia udah nggak subur lagi karena udah resisten. Harus didetoks dulu. Nah, autoimun kuncinya cuma detox, detox ginjal. Kalau kita tetap memaksakan ada saudara kita, ada teman kita, atau diri kita sendiri, autoimun tetap memaksakan dengan jalur medis barat, Pak. Sampai ujung nggak ada ketemu, nggak ada ujungnya. Ya, harus detox. Nah, detoksifikasi hanya bisa dilakukan oleh teori medis timur. Ya, tanpa obat kimia. Nah, hari ini Bapak Ibu kalau kita udah punya alatnya, kita bisa detox dengan mudah. Ya, cukup blow aja tiap hari, nggak usah kemana-mana. Ya, cukup di rumah aja, detox kita tiap hari, lakukan basic blow tiap hari. Ya, terus kemudian alergi. Nah, muncul gatal-gatal, nggak sembuh-sembuh. Kena dingin gatal, kena debu gatal, makan udang gatal, makan protein kebanyakan gatal. Ya, karena kalau ginjal kita udah mulai berat, semua mineral, protein, kalsium, kalium, zinc nggak bisa terserap. Akhirnya apa? Dibuang. Kalau kalsium dibuang ke persendian, jadi pengapuran. Kalau protein dibuang di kulit, Pak. Ya, muncul limfoma atau muncul gatal, ya, atau muncul jerawat. Ya, makan udang banyak, jerawatnya muncul, ginjalnya berat. Ya, blow ginjalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, semoga dari paparan ini Bapak Ibu udah bisa memahami, ya. Solusinya ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Ya, asam urat solusinya ada dua, minum obat asam urat atau benerin ginjalnya. Darah tinggi solusinya ada dua, minum obat darah tinggi atau benerin ginjalnya. Ya. Terus kemudian gatal-gatal solusinya ada dua, minum obat anti gatal atau benerin ginjalnya. Ya, kalau kita minum obat bisa dipastikan minum obat seumur hidup karena semua obat kimia akan memberatkan fungsi ginjal dan liver. Ya, untuk sementara enggak apa-apa. Untuk jangka pendek enggak apa-apa, tapi jangan dibikin untuk jangka panjang. Oke? Nah, apapun penyakit dan keluhan Bapak Ibu, solusinya dengan alat ini udah mudah sekali. Kita nih sebenarnya udah di apa namanya dimudahkan dengan teknologi. Ya, medis timur nih sekarang udah luar biasa, ya perkembangannya luar biasa dan dengan ITERA Care nih semua orang eh, bisa sehat ya tanpa obat. Ya, hari ini banyak kita tahu orang-orang sehat cuman dengan obat. Ditanya tensinya normal, normal, pakai obat. Gula darahnya normal nggak? Normal, pakai obat. Ya, artinya sehat dengan obat. Ya, kita bisa sehat tanpa obat dengan kita revitalisasi fungsi organ. Nah, caranya seperti apa, Bapak Ibu? Revitalisasi fungsi organ dengan alat ini. Oke. Nah, sebelumnya minum dulu air putih yang di blue sekitar 300 ml, blue selama 2 menit. Nanti ada panduannya lengkap. Ya. Kemudian blue di tulang belakang nih. Mulai dari tengkuk kita bikin lingkaran selebar leher, berputar berlawanan jarum jam, ya, sampai ke tulang ekor. Nah, nanti bisa dijelaskan dengan orang yang mengundang Anda. Ya, atau nanti minta videonya udah lengkap sekali. Sangat disebut. Nah, lakukan tulang belakang 5 sampai 15 menit. Ya, kita tahu di tulang belakang ini ada sekitar 12 organ dan 5 organ besarnya di sini semua. Di tulang belakang. Nah, fungsi hati ini di sini nih, ya liver. Ya, orang-orang yang asam lambung gampang naik, kolesterol gampang naik, liver nih kalau kena belum pasti panas. Cari titik livernya nih. Kemudian limpa, ada lambung juga, ada pankreas, ya. Terus kemudian ada ginjal kiri, ginjal kanan, dan lumbar nih. Lumbar 1, 2, 3, 4, 5 nih, riskan saraf kecepit atau otot kecepit. Ya, dengan alat ini kita bisa deteksi mau di lumbar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalkan ada panasnya di lumbar 4 berarti yang bermasalah di lumbar 4. Ya, lakukan ini Bu 15 menit ya 5 sampai 15 menit. Ya, untuk hasil yang maksimal bisa dilakukan tiap hari basic blue. Kemudian di blue di 7 titik limpatik. Ya, lipatan-lipatan tadi udah dijelaskan sama Pak Yuna. Kemudian ditutup dengan air putih yang di blue. Dan Bapak Ibu untuk menghindari reverse impact atau healing krisis yang berlebihan, pastikan target minum air putih yang di blue-nya 35 ml kalikan berat badan. Oke?
Itu dari saya. Nah, kita ke sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, bisa dengan chatting atau bisa dengan open mic. Oke, silakan. Ya, oke. Oh, ini saya ada ini Pak, ada testimoni. Jadi kita akan berbagi testimoni dengan teman-teman yang sudah apa? Sudah memakai alat ini dan alhamdulillah perkembangannya bagus. Ya, testimoni ya kita panggil Bu Sri Dalmini dari Klaten. Ah, ada nggak ya? Bu Sri Dalmini ada nggak? Oke, kalau udah ada di open mic, Bu. Apa open kamera? Ya. Sambil menunggu ada namanya Teh Nining, Colomadu. Ada? Halo? Teh Nining ada? Atau Bu Sri Dalmini? Oke. Sambil menunggu lagi ada namanya Bu Ulfa. Bu Ulfa Dewi. Bu Ulfa Dewi. Ada Bu Ulfa? Nggak ada. Oh. Ada Pak Edi Susanto, Brebes. Pak Edi ada, Pak Edi? Ada? Oh, nggak ada semua. Oke. Pak Edi Putra Banjarnegara. Ada nggak, Pak? Ada. Wes, ada. Nah, silakan Pak Edi Assalamualaikum. Putra. Bisa mungkin diceritakan pengalamannya menggunakan interaker ini atau Assalamualaikum mungkin Mas pengalamannya Dedi. nerapi orang, Pak. Ya, Assalamualaikum Mas Dedi dan Salam ya. sahabat-sahabat semua. Sukses Ya. Iteraker. Ya, saya Ya. akan memberikan testimoni yang saya alami, tapi ini yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan. Seperti tadi yang pertama kutil. Kutil ketika saya diterapi oleh Pak Bambang itu, Pak Bambang bilang ini kutil nanti hilang. Seminggu itu sudah alum. Setelah alum 2 minggu kering hilang. Sampai sekarang kutil saya di leher di sini ada 5 kalau nggak salah, ini udah hilang. Tinggal hitam-hitam ini tinggal Alhamdulillah. 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 Kemudian ada benjolan di leher. Benjolan di leher itu apa? Lipoma ya. Iya, Ya. iya. Belum hilang sama sekali sih, tapi sudah berkurang. Saya terapi kurang lebih 1 bulan. Kemudian yang lain saya merasa pegal-pegal di daerah bahu. Kanan kiri ini hampir setiap pagi itu rasanya pegal sekali. Tapi setelah ketemu dengan Iteraker, alhamdulillah sembuh ya. Jadi nggak pegal-pegal lagi. Itu Alhamdulillah. antara lain yang bisa saya sampaikan testimoni, dan saya terapi hampir setiap hari. Cuman karena ini bulan puasa sehingga agak terkendala. Di samping karena harus minum, Pak ya. Harus minum ya. Di samping itu juga diri sendiri juga lemes juga. Ya, Pak Edi, tambah sehat Pak Edi. Ya. Oke, siap-siap. Itu kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Edi. Oke, makasih siap. testimoninya. Ya, Oke. Pak. Makasih Pak. Makasih, Oke, Pak Edi. makasih Pak Edi. Oke, mungkin Bu Sri Darmini ada yang udah siap, Teh Nining, Bu Ulfa, sama Pak Edi Susanto. Ya, yang udah siap bisa langsung on mic. Ya, oke, Bu Sri Darmini nih kayaknya nih. Silakan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini saya mau menyampaikan testimoni untuk diri saya dulu sendiri, Pak. Siap. Setiap hari saya itu sering pergi-pergi untuk terapi. Nah, pada saat ini saya tuh punya jahitan bekas patah tulang di lengan ini kurang lebih 15 cm. Nah, itu tumbuh seperti keloid. Dan itu terasa gatal sekali. Setelah setiap hari saya blow, tanpa saya sadari, keloidnya itu hilang. Jadi sekarang udah rata seperti
kulit biasa. Cuma memang Alhamdulillah. untuk bekas jahitannya nggak bisa bersih ya. Nah, itu. Iya, iya, iya. Kemudian untuk kepala, Pak, setiap hari saya blow sendiri, rambut uban saya itu apa brodoli. Akhirnya tumbuhnya itu sekarang hitam, Pak. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa. Ya, Luar ini biasa. untuk betul. kecantikan, Pak. Ya, bagi Heeh. ibu-ibu yang mungkin punya uban itu lebih baik di blow daripada dicat ya. Iya. Siap, Kemudian siap. ini ada testimoni dari pasien saya yang selama 13 tahun itu pusing kepala itu terus-menerus. Dia umurnya sekarang 25 tahun. Dari umur 12 tahun itu pusing. Kalau dia mau tidur malam itu kalau belum pakai fresh care atau minyak kayu putih atau apapun yang dianget-angeti, itu dia nggak bisa tidur. Ya. Terus akhirnya saya terapi hanya sekali, Pak. Hanya sekali. Ya, hanya sekali. Itu saya fokuskan di sini leher, muter Ya, semuanya arteri. sama di kepala. Itu sembuh, Pak. Hanya sekali. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa. Dia itu langsung nangis jerit-jerit malahan, Pak. Oh. Karena dia Alhamdulillah, Bu. Itu ada merasakan penyumbatan tuh. ya benar-benar luar biasa. Hanya sekali sudah Itu sembuh. tiap hari sudah nggak pakai pusing lagi sekarang. Sekarang sudah nggak pusing lagi. Wah, luar biasa. Ya, penyumbatannya udah lumer. Ya, itu memang luar biasa nih. Untuk Aithera ini benar-benar alat yang super canggih menurut saya. Ya, ya. Kemudian Ajaib. ini Ya, Bu. ada pasien saya yang stroke. Tangan ini udah kaku begini, Pak. Saya terapi 11 kali. Itu seperti goreng kerupuk, Pak. Mekar gini. Sekarang udah bisa bergerak gini. Udah bisa ngoncai Alhamdulillah. bawang. Sudah Yang tadinya nggak bisa bisa. ngapa-ngapain, Bu. Yang tadinya nggak bisa ini ya. Nggak bisa, ini begini, Pak. Udah kayak ceker ayam itu, Pak. Oh, nggak Kaku. bisa mekar. Ya, Ya. sekarang udah bisa bergerak. Udah bisa diputer-puter gini. Nah, alhamdulillah Oke. udah bisa ngoncai bawang, bantu-bantu Weh, masak. Wah. udah bisa Luar nyubit biasa. yang terapi ya, Bu ya. Ya. Ya, itu Pak kesaksian dari saya, Siap. testimoninya. Alhamdulillah. Barangkali nanti ada yang lain bisa Bu Sri saya share lagi, Darmini, Pak. Bu Terima Sri, kasih. mau tanya Bu Oke. Sri, itu yang Ya. keloid tadi, itu rasa gatalnya hilang nggak, Bu? Hilang, Pak, hilang. Hilang ya? Wah, berarti sama Ya, seperti testimoni teman yang lain. Keloidnya menipis dan gatalnya hilang. ya, Sama. hilang. Ya. Ya. Oke, siap. Makasih Bu Terima Sri kasih, Bu testimoninya. Sri. Ya, bisa Oke, menginspirasi nggih. teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada juga Bu Teh Nining, udah siap belum ya? Teh Nining, kalau enggak Pak Edi Susanto, kalau enggak Bu Ulfa Dewi Kalaren. Ya, kalau udah siap langsung open kamera dan open mic. Ya, sambil mungkin kita bacain ini Pak, apa namanya, yang di Ya. chat Pak. Oke, Ya. ini ada chat dari apa namanya? Oh, ini bentar. Boleh minta materinya, boleh Pak. Nanti bisa minta yang mengundang Pak. Oke. Terus, oh ini aja ya. Oke. Ini tidak ada yang Oh pertanyaan. Bu Ani, ya Bu Ani kemarin kita belum sempat ketemu Ibu ya. Tanggal 21 nanti kita ke Surabaya lagi Bu. Oh, ini ada Pontianak, ya Insya Allah moga-moga kita bisa ke Pontianak bikin BOP di sana. Ya, oke nanti ditunggu tanggal mainnya yang di Pontianak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Gitu Pak Yuna, mungkin waktu udah. Ini ada yang Bukan, angkat tangan nih, Pak Simon. ya, ya mungkin ada lagi. Siapa Pak? Oh Pak Simon, silakan Pak Simon. Halo, selamat malam semua. Ya, selamat malam Pak Ya, Simon sehat ya. selalu ya, Pak Yona sama Ya, Pak Dedi ya, sama teman-teman semua. ya.